berbahagia bisa diberikan kesempatan berdiri pada malam hari ini. Bapak, ibu-ibu yang aku hormati, Cako, kawan aku Tommy sudah menyampaikan beberapa informasi terbaru tentang pemilihan kepala daerah kabupaten maupun kota yang insya Allah akan kita selenggarakan pada tanggal 9 Desember tahun 2022. Kami berinisiatif untuk mengundang Bapak Ibu Buddha Uni dalam pertemuan ini. Tujuannya sederhana, kami ingin menunjukkan pesanda Ambo meminta tolong kepada semua tokoh masyarakat di Tigo Batuan untuk bisa memenangkan pilkada yang akan kita selenggarakan lebih kurang 1 bulan ke depan. Ambo ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Dauni kesadanya bahwa kini ada peluang yang sangat besar bagi kita untuk memenangkan pilkada. Ada peluang yang sangat besar bagi kita untuk memenangkan pilkada ini. Ada 3 lembaga survei Bapak Ibu Daudi yang sudah merilis hasilnya, dan ketiganya menyatakan bahwa posisi nomor 1 itu ada pada Saparudin Rizki sekarang. Tapi dengan selisih yang sangat tipis dengan kandidat nomor 2. Selisih yang sangat tipis dengan kandidat nomor 2. Ada beberapa kesimpulan daripada survei yang telah dirilis itu, Bapak Ibu. Yang pertama, alhamdulillah kita memenangkan di 6 kecamatan. Harau, Payakumbuh, Akabulu, Gunaome, Singiki, Bukit Barisan. Kita menang di 6 kecamatan. Bubuak dan Muka, yang itu bukan basis kita. Kalau Bubuak itu basisnya Muhammad Rahmat, kalau Muka itu basisnya Nurholis. 3 minggu terakhir itu kita terpaut tipis dengan Rahmat dan Nurholis. Di Bubuak itu kita kalah 9%, di Muka kita juga kalah sekitar 7 sampai dengan 9%. Tapi perkembangan 1-2 minggu terakhir kami punya keyakinan bersama dengan tim bahwa ada peluang besar kita juga akan memenangkan pilkada di Kecamatan Bubuak dan Kecamatan Muka, insyaallah. 3 lembaga survei itu mengatakan, Bapak Ibu Daudi, selisih elektabilitasnya itu hampir sama. Antara Wawak dengan nomor 2 berselisih lebih kurang 1 sampai dengan 2%. Jadi selisihnya itu masih dalam ambang batas kesalahan dalam metodologi survei yang benar. Kalau metodologi survei dengan sampel 800 orang, Bapak Ibu Daudi, itu margin of errornya sekitar 3,5%. Artinya kalau ambang batas, kalau selisih elektabilitas itu di bawah 3,5%, itu belum ada kesimpulan yang akurat. Bisa saja kita yang memenangkan pilkada, bisa pula Darman Seladi yang memenangkan pilkada. Itu artinya Bapak Ibu. Jadi selisih kita dengan Darman Seladi itu sangat tipis. Tapi ada beberapa fakta-fakta lain yang menggembirakan kita. Pertama, dalam survei itu popularitas Darman Seladi jauh lebih tinggi dibandingkan kita. Popularitas Darman Seladi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Saparudin Rizki. Tapi elektabilitasnya angka kita lebih bagus. Kita popularitas kita standar, tapi peluang terpilih kita tinggi. Artinya sebagian besar dari orang yang mengenal kita memilih kita. Kalau Darman Seladi popularitasnya tinggi, peluang keterpilihannya lebih rendah daripada kita. Artinya banyak orang mengenal mereka, tapi tidak banyak di antara yang mengenal itu yang pada akhirnya memutuskan memilih mereka. Itu kesimpulannya Bapak Ibu. Yang pertama, kita punya peluang elektabilitas yang cukup tinggi. Yang kedua, Bapak Ibu yang menghormati, kita menang tipis di Harau dan Payakumbuh. Kita menang tipis di Harau dan Payakumbuh hanya lebih kurang 3-4% saja. Dan ketika kami bahas di tim, dulu Tommy sampaikan itu, Ambo beliau sampaikan Bapak Ibu, yang Ambo khawatirkan beliau, kita menang pilkada di 50 kota tapi di Tigo Batu kalah. Itu yang beliau sampaikan ke Ambo saya. Atau kita menang pilkada di 50 kota tapi kita kalah di Harau. Itu yang beliau sampaikan. Ambo jawab pada saat itu Bapak Ibu. Bagi aku kawan gitu, hasil survei ini menggembirakan. Hasil survei ini menggembirakan. Kita lebih baik menang tipis saat ini di Harau daripada kita menang besar tapi selisih hanya 2%. Kalau awak menang telak di Harau ini Bapak Ibu, selisih hanya 2%, maka sulit bagi kita untuk mencari tambahan suara keluar basis kita. Misalnya awak menambah suara ke Papua, ke Pangkalan, ke Larissa Kohala dan sebagainya. Sekuat apapun kita punya energi, pikiran dan uang, masuk awak ke basis lawan, tetap hasilnya tidak akan maksimal. Jadi aku punya keyakinan Bapak Ibu, dengan cara-cara kerja yang lebih sistematis,
awak bekerja untuk Tiga Batu dan Harau, lebih masif kita bekerja, aku yakin selisih yang tipis tadi bisa kita tingkatkan. Kemenangan kita di Harau itu bisa jauh kita tingkatkan kalau kita bekerja sama, semua tokoh-tokoh masyarakat berhimpun kemudian bekerja sama. Di Harau Bapak Ibu kami pelajari berdasarkan survei dan juga diskusi dengan beberapa orang, sebenarnya dan masalah itu tidak kuat di Harau. Dan masalah itu sebenarnya tidak banyak dikenal di Harau. Tapi yang membuat dia banyak terpilih adalah kekuatan dan jaringan dari Uni Aida. Itu sebenarnya Bapak Ibu. Nah itu kita harus berpikir bagaimana cara untuk mengatasi ini, ya kan? Maka kami berpikir dengan kawan-kawan di tim, salah satu yang harus kita sampaikan kepada warga adalah bagaimana isu primordial, isu kedaerahan di Tiga Batu, kemudian di Harau, ini bisa kita kerucutkan, ini bisa kita kuatkan isu kedaerahan ini. Maka kami yakin insya Allah itu mengatasi metode-metode kampanye yang dilakukan oleh Demokrat atau tim Uni Aida dan yang lain. Bapak Ibu Uni yang kami hormati, kami ini selalu menyampaikan kepada pemilih, terutama di Harau, Uni Aida terpilih atau tidak terpilih dan masalah di dalam pilkada ini, undang-undang mengatur bahwa beliau tetap akan duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Sebenarnya Kecamatan Harau itu sebelum pilkada ini kita lakukan, Kecamatan Awak meruntuh lebih dulu. Kenapa? Karena dengan majunya dan masalah ini sebagai calon bupati, maka otomatis Uni Aida yang dapilnya itu Harau dan Payakumbuh, otomatis beliau duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Kini tinggal lagi PR kita, bagaimana kita berusaha untuk juga memenangkan pilkada. Itu kekuatan pertama yang menghambat yang harus kita atasi, Bapak Ibu. Yang kedua, ada juga kekuatan lain tapi tidak terlalu kuat seperti Uni Aida, yaitu Kuda Dedi di Taram, terutama basis beliau di Taram. Karena beliau sekarang berdiri pada pasangan Rizal Ridwan dengan Nurholis. Nah ini juga yang harus kita selesaikan. Lalu apa beberapa cara-cara yang coba kami rumuskan dengan tim ini, Bapak Ibu Uni, kita berusaha untuk tidak mengambil posisi berhadapan dengan Uni Aida. Tidak. Apa yang kita lakukan? Pertama, kita memberikan edukasi kepada pemilih bahwa Uni Aida bagaimanapun beliau akan duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Jika ini disampaikan kepada pemilih, maka kerja kita satu tuntas. Karena ada sebagian pemahaman pada pemilih itu, mereka khawatir kalau seandainya ada masalah itu kalah dalam pilkada, Uni Aida otomatis tidak pula menjadi anggota DPRD. Ini perlu kita luruskan kepada pemilih Bapak Ibu. Ini perlu kita luruskan juga. Nah kemudian kita sekarang berusaha meminta bantuan kepada tokoh-tokoh masyarakat kita di setiap jorong di Kecamatan Harau ini untuk berkomunikasi langsung dengan Uni Aida, menyampaikan kepada beliau ucapan selamat, kemudian meminta beliau untuk tidak terlalu bergerak di Kecamatan Harau. Bagi seorang politisi Bapak Ibu bagi Uni Aida, kalau isu kedaerahan ini menguat di Kecamatan Harau, beliau akan sangat mempertimbangkan untuk terlibat aktif mengkampanyekan dalam masalah ini, karena ada kepentingan tahun 2024 yang harus beliau pertahankan. Nah itu beberapa kondisi-kondisi terkini Bapak Ibu Uni, kami sangat yakin insya Allah dengan perkembangan-perkembangan terbaru yang terus kita terima masukan-masukannya itu, kita yakin insya Allah ada peluang besar bagi kita sekarang untuk memenangkan pemilihan kepala daerah ini. Ada 9 kecamatan yang kita kelola sangat serius. Selain daripada 6 kecamatan yang kita menangkan tadi, kita juga konsentrasi sekarang di Muka, Bubuk, dan Setujuh. Jadi ada 9 kecamatan yang secara serius kita kelola dalam kegiatan sosialisasi dan kampanye. Hari ini Bapak Ibu Uni yang menghormati, kita dibantu oleh lebih kurang 450 orang relawan, representasi dari semua jorong yang ada di kabupaten yang bekerja setiap hari, naik rumah turun rumah 20 rumah per hari. Kami yakin kerja-kerja yang sistematis seperti ini akan juga meningkatkan elektabilitas kita seiring dengan dekatnya hari pemilihan. Itu saja informasi-informasi terbaru yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu Uni. Akhirnya sekali lagi aku ingin menyampaikan, kami anak-anak muda semuanya sekarang bekerja anak-anak muda saja Bapak Ibu, Ambo, Eko, Dayati yang mungkin agak tua seperti Tommy, kemudian beberapa tim yang lain semuanya masih usia sangat muda. Kini kami menghimpun tokoh-tokoh masyarakat yang jauh lebih berpengalaman daripada kami. Kami mengunjungi ke Bupati Bupati. Kami bersandar kepada Bapak Ibu Uni Kesado Lewat.
menangkan ini. Dan ini insya Allah adalah kemenangan bagi Tiga Batu. Kalau kita menangkan pilkada ini, insya Allah yang menang itu Tiga Batu Bapak Ibu. Kalau kalah pilkada maka yang kalah juga Tiga Batu. Anda bisa satu pemikiran dalam hal itu. Kemudian terakhir aku minta maaf karena Kalambe datang Bapak Ibu, Bapak Ibu yang duluan tidur daripada kami. Karena aku tadi ada kegiatan di Biobang, satu kegiatan kami batalkan karena Buya lah menelpon, lah banyak yang ibu, tokoh-tokoh masyarakat, kami batalkan kegiatan di Biobang, kemudian capek-capek ibu di Biobang. Kemudian aku juga minta maaf kepada Bapak Ibu karena aku mendengar informasi-informasi yang disampaikan oleh kawan-kawan, aku lebih banyak keluar dibandingkan ke dalam. Itu yang disampaikan kawan-kawan kamu. Lebih banyak aku keluar juga daripada ke dalam. Nah, aku ingin sampaikan dalam kesempatan ini, sebenarnya tidak banyak keluar dibanding ke dalam Bapak Ibu, tapi bentuknya seperti itu. Aku karena usia masih sangat muda, belum punya pengalaman, belum dikenal pada saat mendeklarasikan diri untuk maju sebagai calon kepala daerah, maka ada tuntutan kamu untuk masuk ke satu jorong Bapak Ibu. Dan jorong apa jumlahnya sangat banyak, sampai nanti di mulai jorong. Aku punya keyakinan bahwa insya Allah orang Tiga Batu akan mendukung aku. Maka karena itu aku cukup jalan di luar, aku cukup menjawab yang di luar yang jauh, karena menjinakkan yang di luar lebih payah daripada untuk merangkul orang yang di dalam. Itu sebenarnya pemikiran aku. Bukan aku ingin melupakan orang kampung aku sendiri, bukan itu. Tapi aku berusaha untuk bisa berinteraksi dengan sebanyak-banyaknya warga di luar Tiga Batu. Mudah-mudahan dengan itu potensi kita untuk menang jauh lebih tinggi. Nah, kini karena semakin dekat ke hari H pemilihan, kami sedang merubah strategi. 5 hari dalam seminggu Bapak Ibu, kami akan fokus di Kecamatan Hawang dan 2. Kemudian 2 hari yang lain baru kita masuk ke semua kecamatan-kecamatan yang lain. Karena sudah dekat ke hari H. Mudah-mudahan kesalahan atau kelalaian Ambo itu yang membuat Bapak Ibu mungkin Ambo merasa Bapak Ibu jengkel atau kesal dengan Ambo. Karena Ambo bagian dari warga kampung Tiga Batu, tapi lambe menghadap lambe datang kepada Bapak Ibu. Kalau itu kesalahan Ambo minta maaf. Ambo minta maaf. Tapi mudah-mudahan perjuangan ini menjadi perjuangan kita bersama sampai tanggal 9 Desember nanti. Itu saja. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Nini Amamat, Saroto Bundo Kandong dan tokoh masyarakat Tiga Batu Padang Marangan siap memenangkan pasangan Saparudin Datuk Bandaro Rajo dan Rizky Kurniawan di Pilkada Kabupaten Lima Pulau Kota tahun 2020. Safari menang!